Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Baratun Soleha, NPM 121-2021-018. Di sini saya akan memaparkan tentang PSAK 13, eh, properti investasi. Yang pertama itu pembahasan tentang pendahuluan. Nomor satu, tujuan. Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pelakuan akuntansi untuk properti investasi dan pengungkapan yang terkait. Yang kedua itu ruang lingkup. Uh, Pernyataan ini diterapkan dalam pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan properti investasi. B. Pernyataan ini juga diterapkan untuk pengukuran hak atas properti investasi dalam sewa yang dicatat sebagai sewa pembiayaan dalam laporan keuangan atau lisi, dan untuk pengukuran properti investasi yang disediakan oleh untuk lisi yang dicatat sebagai sewa operasi dalam laporan keuangan. Lalu yang C, pernyataan ini tidak berlaku untuk yang pertama itu aset biologis yang terkait dengan aktivitas agrikultur, dan yang kedua itu hak penambangan dan cadangan mineral seperti minyak, gas alam, dan sumber daya serupa yang tidak dapat diperbarui. Yang ketiga itu definisi. Berikut adalah pengertian istilah yang digunakan dalam pernyataan ini. Yang pertama itu biaya perolehan, yaitu jumlah kas atau setara kas yang dikeluarkan atau nilai wajar dari imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau pembangunan, atau nilai yang diatribusikan pada aset ketika pengakuan awal. Yang B, yaitu jumlah tercatat adalah jumlah suatu aset diakui dalam laporan ke posisi keuangan. Yang C, nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu teratur atau pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Dan yang D itu properti investasi adalah properti, tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau kedua-duanya yang dikuasai oleh pemilik atau lesi melalui sewa pembiayaan untuk menghasilkan rental atau untuk kenaikan nilai atau keduanya, dan tidak untuk yang pertama itu digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk tujuan administrasi, atau yang kedua itu dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari. Dan yang terakhir itu definisi dari properti yang digunakan sendiri adalah properti yang dikuasai oleh pemilik atau lesi melalui sewa pembiayaan untuk digunakan dalam produksi atau persediaan barang dan jasa atau untuk tujuan administrasi. Dan yang keempat, eh, klasifikasi properti sebagai properti investasi atau properti yang digunakan sendiri. Berikut ini adalah contoh properti investasi. Yang pertama, itu tanah yang dikuasai dalam jangka panjang untuk kenaikan nilai dan bukan untuk dijual jangka pendek dalam kegiatan usaha sehari-hari. Yang kedua itu tanah yang dikuasai saat ini yang penggunanya itu di masa depan belum ditentukan. Yang ketiga, bangunan yang dimiliki oleh entitas atau dikuasai oleh entitas melalui sewa pembiayaan. Yang keempat, bangunan yang belum terpakai atau tetapi tersedia untuk disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi. Yang kelima, itu properti dalam proses pembangunan atau pengembangan yang di masa depan digunakan sebagai properti investasi. Selanjutnya ini yaitu contoh aset yang bukan merupakan properti investasi dan oleh karena itu tidak termasuk dalam ruang lingkup PSAK 13 ini sendiri. Yang pertama itu properti yang dimaksudkan untuk dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari atau sedang dalam proses pembangunan atau pengembangan untuk dijual.
Yang kedua, properti dalam proses pembangunan atau pengembangan atas nama pihak ketiga. Yang ketiga itu properti yang digunakan sendiri mencakup diantaranya itu properti yang dikuasai untuk pengembangan di masa depan sebagai properti yang digunakan sendiri dan lain-lain. Bab selanjutnya itu B, pengakuan. Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika yang pertama itu besar kemungkinan manfaat ekonomi masa depan yang terkait dengan properti investasi akan mengalir ke entitas. Dan yang kedua itu biaya perolehan properti investasi dapat diukur secara andal. Nah, yang C itu pengukuran saat pengakuan. Properti investasi pada awalnya diukur sebesar biaya perolehan. Biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut. Biaya perolehan properti investasi yang dibeli meliputi harga pembelian dan setiap biaya transaksi lain. Secara langsung termaksud sebagai contoh biaya jasa hukum, pajak pengalihan properti, dan biaya perolehan properti investasi tidak termaksud. Yang pertama itu biaya perintisan, kecuali biaya yang diperlukan untuk membawa properti ke kondisi. Yang kedua, kerugian operasional yang terjadi sebelum properti investasi mencapai tingkat hunian yang direncanakan, atau yang ketiga itu jumlah tidak normal atas pemborosan bahan, tenaga kerja, atau sumber daya lain yang terjadi selama masa pembangunan atau pengembangan properti. Yang selanjutnya itu D, pengukuran setelah pengakuan. Entitas dapat yang pertama itu memilih apakah model nilai wajar atau model biaya untuk seluruh properti investasi yang menjadi bangunan liabilitas yang membayar imbal hasil dikaitkan secara langsung dengan nilai wajar dari atau imbal hasil dari aset tertentu yang mencakup properti investasi tersebut. Dan entitas dapat memilih apakah model nilai wajar atau model biaya untuk seluruh properti itu investasi lain tanpa memperhatikan pilihan sebagaimana dimaksud di atas. Selanjutnya ya, satu, model nilai wajar. Setelah pengakuan awal, entitas yang memilih menggunakan model nilai wajar mengukur seluruh properti investasi berdasarkan nilai wajar. Jika hak atas properti yang dikuasai oleh lesi dalam sewa operasi diklasifikasi sebagai properti investasi, sehingga diterapkan model nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar properti investasi itu diakui dalam laba rugi pada periode terjadinya. Selanjutnya yang kedua itu ketidakmampuan mengukur nilai wajar secara andal. Jika entitas menentukan bahwa nilai wajar properti investasi dalam proses pembangunan tidak dapat diukur secara andal, tetapi memperkirakan nilai wajar properti itu dapat diukur secara andal saat pembangunan selesai, maka properti investasi dalam proses pembangunan tersebut diukur pembangunannya selesai mana yang lebih awal. Jika entitas menentukan bahwa nilai dapat diukur secara andal atas dasar berkelanjutan, maka entitas mengukur properti investasi diasumsikan nol. Yang ketiga itu model biaya. Setelah pengakuan awal, entitas yang memilih model biaya mengukur seluruh properti investasinya sesuai dengan ketentuan dalam PSAK 16 ya, yang menjelaskan tentang hasil tetap, kecuali ya, jika properti investasi tersebut memenuhi kriteria sebagai dikuasai untuk dijual atau termasuk dalam kelompok aset lepasan yang dikelompokkan sebagai dikuasai untuk dijual. Sesuai dengan PSAK 58 yang membahas tentang aset tidak lancar yang dikuasai untuk dijual dan operasi yang dihentikan. Properti investasi yang memenuhi kriteria sebagai dikuasai untuk dijual atau termasuk dalam kelompok
Aset pelepasan yang dikelompokkan sebagai dikuasai untuk dijual diukur sesuai dengan PSAK 58. Selanjutnya pengalihan. Entitas mengalihkan properti atau dari properti investasi jika dan hanya jika terdapat perubahan penggunaan. Perubahan penggunaan terjadi ketika properti memenuhi atau berhenti memenuhi definisi properti investasi dan terdapat bukti atas perubahan penggunaan. Secara terpisah, perubahan dalam intensi manajemen untuk menggunakan properti tidak menunjukkan bukti perubahan penggunaan. Contoh bukti perubahan penggunaan itu mencakup yang pertama itu dimulainya penggunaan oleh pemilik atau pengembangan untuk pemilik untuk pengalihan dari properti investasi menjadi properti yang digunakan sendiri. Yang kedua, dimulainya pengembangan untuk dijual untuk pengalihan dari properti investasi menjadi persediaan. Yang ketiga, berakhirnya pemakaian oleh pemilik untuk pengalihan dari properti yang digunakan sendiri menjadi properti investasi. Yang terakhir itu insepsi sewa operasi kepada pihak lain untuk pengalihan dari persediaan menjadi properti investasi. Yang selanjutnya itu F, pelepasan. Properti investasi dihentikan pengakuannya atau dieliminasi dari laporan posisi keuangan pada saat dilepaskan atau ketika properti investasi tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan properti investasi ditentukan dari selisih antara hasil neto pelepasan dan jumlah tercatat aset dan diakui dalam laba rugi pada periode terjadinya penghentian atau pelepasan. Selanjutnya itu G, pengungkapan. 1. Model nilai wajar dan model biaya. Entitas mengungkapkan apakah entitas menerapkan model nilai wajar atau model biaya. Jika menerapkan model nilai wajar, apakah dan dalam keadaan bagaimana hak properti investasi. Lalu jika pengklasifikasian sulit dilakukan, kriteria yang digunakan untuk membedakan properti investasi dari properti yang digunakan sendiri dengan properti yang dikuasai untuk dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari. Lalu sejauh mana penentuan nilai wajar properti investasi yang diukur atau diungkapkan dalam laporan keuangan didasarkan pada penilaian oleh penilai independen yang memiliki kualifikasi profesional yang telah diakui dan relevan serta memiliki pengalaman terkini di lokasi dan kategori properti investasi yang dinilai. Jika tidak ada penilaian tersebut, maka hal ini diungkapkan. Yang pertama itu jumlah yang diakui dalam laba rugi untuk penghasilan rental dari properti investasi, beban operasi langsung yang mencakup perbaikan dalam pemeliharaan yang timbul dari properti investasi yang menghasilkan penghasilan rental selama periode. Lalu beban operasi langsung yang mencakup perbaikan dan pemeliharaan yang timbul dari properti investasi yang tidak menghasilkan pendapatan rental selama periode, dan yang keempat itu perubahan kumulatif dalam nilai wajar yang diakui dalam laba rugi atas penjualan properti investasi dari sekelompok aset yang menggunakan model biaya ke kelompok yang menggunakan model nilai wajar. Selanjutnya itu keberadaan dan jumlah pembatasan atas kemampuan realisasi dari properti investasi atau pengiriman penghasilan dan hasil pelepasan. Lalu yang terakhir, entitas dapat memperbaiki, memelihara atau meningkatkan properti investasi. Yang kedua itu model nilai wajar. A. Jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir periode yang menunjukkan penambahan dengan pengungkapan terpisah untuk penambahan yang dihasilkan aset. B. Aset yang diklasifikasikan sebagai dikuasai untuk dijual
C. Aset tidak lancar yang dikuasai untuk dijual dan operasi yang dihentikan dan pelepasan lain. D. Keuntungan atau kerugian neto dari penyusian terhadap nilai wajar. E. Fungsional menjadi mata uang penyajian yang berbeda dan penjabaran dari kegiatan pengalihan dan dari persediaan dan properti yang digunakan. Yang terakhir itu perubahan lain. Lalu yang ketiga model biaya. Eh, Entitas yang menerapkan model biaya di paragraf 56 mengungkapkan A. Metode penyusutan yang digunakan. B. Umur manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan. C. Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan yang digabungkan dengan akumulasi rugi penurunan nilai pada awal dan akhir periode. D. Rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir periode. E. Penambahan dengan pengungkapan terpisah untuk penambahan yang dihasilkan dari akuisisi dan dari pengeluaran selanjutnya yang diakui sebagai aset. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.